Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Astuti dengan NIM S1S12197. Di sini saya akan melanjutkan codingan yang sudah saya buat di pertemuan sebelumnya. Mungkin langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tata letak sebenarnya merupakan hierarki tampilan. Tata letak Anda eh, Tata letak yang Anda tentukan menggunakan XML memberikan Anda hierarki tampilan dan grup tampilan. Sebagai contoh berikut adalah tata letak linear yang berisi tombol bidang teks yang dapat diedit. Tata letak linear adalah grup tampilan dan tombol serta bidang teks keduanya merupakan tampilan. Grup tampilan adalah induk tampilan dan tampilan adalah turunan dari grup tampilan. Di dalam eh, tata letak view group ini terdapat dua komponen yaitu view dan view. Nah, eh, view group ini dia untuk linear layout. Terus kalau view ini untuk button, sedangkan yang ini untuk edit text. Selanjutnya, di balik layar saat Anda membuat aplikasi XML, tata letak dikonversi menjadi objek view group yang berisi pohon tampilan pada contoh di atas. Eh, tombol eh Tombol diterjemahkan ke dalam objek button dan tampilan teks yang diterjemahkan ke objek text view. Button dan text view keduanya merupakan subkelas view. Ini alasan mengapa Anda dapat memanipulasi tampilan di tata letak Anda menggunakan kode Java. Di balik layar, semua tampilan di-render ke objek Java View. Selanjutnya, uh, bermain dengan pemandangan. Mari kita lihat komponen GUI yang paling umum. Anda sudah melihat beberapa di antaranya. Namun kami akan tetap meninjaunya. Kami tidak akan menampilkan keseluruhan API untuk masing-masing API ini. Hanya sorotan yang dipilih untuk membantu Anda mulai. Untuk tampilan teksnya itu seperti ini. Untuk tampilan teksnya seperti ini. Tampilan teks digunakan untuk menampilkan teks. Mendefinisikannya ke dalam XML, Anda menentukan tampilan di teks di tata letak Anda menggunakan elemen text view. Anda menggunakan Android text untuk menyatakan teks apa yang ingin Anda tampilkan. Biasanya dengan menggunakan sumber daya string. Berikut ini kode yang akan kita buat. Text view API menyertakan banyak atribut untuk mengontrol tampilan teks. Seperti ukuran teks, untuk mengubah ukuran teks, Anda menggunakan atribut Android teksnya seperti di bawah ini. Nah, ini dia menggunakan 16 SP. Anda menentukan ukuran teks menggunakan pixel yang tidak bergantung pada skala SP. Pixel independen skala mempertimbangkan apakah pengguna ingin menggunakan font besar di perangkat mereka. Ukuran teks 16 SP secara fisik akan lebih besar pada perangkat yang dikonfigurasi untuk menggunakan font besar dibandingkan pada perangkat yang dikonfigurasi untuk menggunakan font kecil. Nah, di sini pertama kita buat dulu untuk yang ini, kita buat dulu text view-nya.
pertama kita buat dulu linear linear levelnya. Di sini kita pakai vertikal vertikal kita masuk pada teksturnya. Di sini kita akan masukkan Android Android ID. Ini untuk karena di bukunya itu dia teks size-nya itu menggunakan 16 SP, jadi saya kasih masuk untuk ukuran teksnya itu 16 SP.
Selanjutnya, kita masuk pada tampilan teks yang diedit. Eh, ini seperti tampilan teks tetapi dapat diedit. Mungkin yang pertama yaitu awalnya bisa dari widget edit text, terus widget text view, dan Android view. Di sini kita untuk mendefinisikan XML, Anda menentukan tampilan teks yang dapat diedit dalam XML menggunakan elemen edit text. Anda menggunakan atribut Android hint untuk memberikan petunjuk kepada pengguna tentang cara mengisi kolom. Sini berikut ini adalah yang ingin kita buat edit text-nya. Jadi kita masuk selanjutnya kita buat lagi edit text-nya dan kita ikut ini, Android ID. Sini kita menggunakan marginnya 15 dp. Terus ini eh,
Ini kita ganti pakai masukkan nama ini pakai input type. Nah, di sini kita sudah buat Android text-nya. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan atribut input eh, di sini. eh, kita dapat menggunakan atribut Android type untuk menentukan tipe data apa yang ingin Anda harapkan akan dimasukkan oleh pengguna sehingga Android membantu mereka. Sebagai contoh, jika Anda menerapkan pengguna memasukkan angka, Anda dapat menggunakan Android tipe angka. Di sini saya sudah masukkan Android input tipenya untuk memberikan mereka papan tombol angka berikut beberapa favorit kami lainnya. Nah, Anda dapat menemukan fitur lengkapnya di dokumen pengembang. Di sini ada nilai, telepon, eh, eh, kata sandi, text scan, dan text autocorrect. Anda dapat menentukan beberapa jenis masukan menggunakan karakter. Sebagai contoh, untuk menggunakan huruf besar pada kata pertama sebuah kalimat dan secara otomatis memperbaiki kesalahan ejaan, Anda dapat menggunakan ini Android Intuitive Type Text Cam Sentence. Di sini saya nah, selanjutnya kita masuk pada button. Button biasanya digunakan untuk membuat aplikasi Anda melakukan sesuatu saat diklik. Mendefinisikan dalam XML. Anda mendefinisikan tombol dalam XML menggunakan elemen button. Anda menggunakan atribut Android text untuk menyatakan teks apa yang ingin Anda tampilkan di tombolnya. Nah, berikut ini adalah contoh yang ingin kita masukkan ke dalam button tadi. Ini kita buat button. Pertama kita masukkan Android ID. Android layout. Android layout.
Android layout. Android text. Print button. Di sini kita ganti jadi btn kirim. Ini jadi current. Jadi word current. Terus kita pakai Android layout margin. Di sini margin top kita pakai 15 dp. Terus kita masukkan Android text ini. Terus yang Android ini kita ganti jadi on click. Terus ini diganti dengan on button. On button click. Nah, setelah itu, setelah kita sudah buat buttonnya, di sini kita menggunakan dalam kode aktivitas Anda. Anda mendapatkan tombol untuk merespon pengguna yang mengklik dengan menggunakan atribut Android, klik XML, tata letak, dan menyetelnya ke nama metode yang ingin Anda panggil ke kode aktivitas Anda. Di sini kita pakai Android klik button. Nah, ini kita sudah pakai Android klik button. Android on click on button click. Anda menemukan lanjut kita masuk pada toggle button atau tombol alih. Tombol saklar ini memungkinkan Anda untuk memilih antara dua negara bagian dengan mengklik sebuah tombol. Nah, apabila kita tombolnya kayak seperti ini, otomatis tombol saklar ini dia saat mati, dan
Kalau seklernya dia kayak begini, berarti sekler itu berubah menjadi aktif. Nah, di sini kita dapat mendefinisikan dalam XML, Anda menentukan tombol sekler, Anda menentukan tombol sekler dalam XML menggunakan elemen toggle button, Anda menggunakan atribut Android text on dan Android text off untuk menyatakan teks apa yang ingin Anda tampilkan pada tombol bergantung pada status tombol. Nah, mungkin ini kodenya. Langsung saja kita buat. Pertama kita masukkan toggle sebagai button. Ini kita Android ID, Android ID, ID, kode, Android layout layout konten. Android text on pakai string. Ini string on untuk aktif, untuk mengaktifkan sekler, dan kita pakai Android text off, Android text off, string off, ini untuk mematikan sekler. Hmm. Ini kita ubah jadi tb aktif. Ini kita pakai Android Android layout margin. Margin of kita pakai 15 dp. Lanjut, ini kita tulis saja ini aktif, terus yang ini tidak aktif.
Ini kita pakai untuk klik. Um, Nah, di sini kita sudah buat untuk toggle buttonnya. Menggunakan dalam kode aktivitas Anda, tombol sekler untuk merespon pengguna yang mengkliknya dengan menggunakan atribut onClick di XML data letak. Anda memberikan nama metode yang ingin Anda panggil dalam kode aktivitas itu, kita kasih masuk onClick onToggle yang ini. Selanjutnya kita masuk ke switch. Nah, untuk switch ini, switch atau mengalihkan, uh, Sekler adalah kontrol penggeser yang berfungsi sama seperti tombol alih. Nah, yang ini dia untuk mengklik saja, sedangkan yang switch ini dia menggeser. Saklar ini yang ini dimatikan, yang ini diberhentikan, dinyalakan. Nah, ini cara gunanya itu digeser saja antara off ke on dan on ke off. Nah, kita masuk pada definisi XML. Anda memberikan saklar dalam XML menggunakan elemen switch. Anda menggunakan atribut Android text on dan Android text off untuk menyatakan teks apa yang ingin Anda tampilkan pada switch bergantung bergantung pada status switch. Nah, di sini kita coba menggunakan kode ini. Kita masuk pada switch. Di sini kita kasih masuk ini. Switch kita tulis Android. Di sini kita copy saja. Nah, untuk switch ini, di sini kita ganti jadi switch aktif. Kita tambahkan Android margin top. Android layout. Layout margin top. Sini kita pakai 15 dp. Yang ini kita ganti jadi aktif karena di sini kita pakai aktif dan tidak aktif. Di sini kita ubah, kita ganti tidak aktif. Terus kita pakai Android aktif.
Ini kita tambah on switch. On switch. Switch. Menggunakan dalam kode aktivitas Anda. Anda mendapatkan tombol untuk merespon pengguna yang mengklik dengan menggunakan atribut onClick dan menyetelnya ke nama metode yang ingin Anda panggil ke dalam aktivitas. Tadi saya sudah membuat Android on-click Android on-click sama dengan on-switch click. Terus kita masuk lagi pada checkbox. Checkbox memungkinkan Anda menampilkan beberapa opsi kepada pengguna. Mereka kemudian dapat memilih opsi manapun yang ingin mereka inginkan Masing-masing kotak centang dapat dicentang atau tidak dicentang secara independen. Jadi pada kotak ini kita bisa saja ingin memilih milk atau sugar, ataupun kita tidak bisa memilih kita bisa tidak memilih keduanya ini. Nah, berulang. Di sini kita memilih dua kotak centang. Pengguna dapat memilih milk atau sugar, baik milk atau sugar, bisa juga kita tidak memilih keduanya. Nah, di sini kita uh, mendefinisikannya dalam XML. Anda mendefinisikan setiap kotak centang dalam XML menggunakan elemen checkbox. Anda menggunakan atribut Android text untuk menampilkan teks di setiap opsi. Nah, di sini kita coba buat ini Android checkbox. Sini kita copy saja. Uh, nah, di sini saya ingin merubah. Di sini saya mau pakai saja ini CB susu. Ini pakai web content. Di sini kita pakai lagi ini, saya copy saya dari atas. Kita tambahkan margin topnya. Kita pakai 15. Terus kita masukkan lagi Android text. Ini kita masukkan seperti yang di atas ini tadi. Kita masukkan on click sama dengan ini, kita apa saja yang ini. Nah, karena tadi saya copy dari atas, jadi di sini saya ganti ini jadi checkbox. Nah, setelah itu yang kedua, kita di sini tadi kita sudah pakai checkbox untuk susu. Sekarang kita buat checkboxnya buat gula.
Mungkin sama ini kita copy dari sini. Ini terus ini juga ini ganti gula, terus ini lakukan. Nah, di sini kita sudah buat checkboxnya. Anda dapat mengetahui apakah kotak centang tertentu dicentang menggunakan metode ini mengembalikan nilai benar jika kotak sudah dicentang. Selanjutnya kita sudah buat ini tadi. Selanjutnya kita karena tadi kita sudah buat checkbox untuk keduanya. eh, nah, dalam hal ini metode on checkbox klik akan dipanggil tidak peduli kotak centang mana yang akan diklik. Kita dapat menentukan metode berbeda untuk setiap kotak centang jika kita menginginkannya. Selanjutnya kita masuk pada radio button. Untuk radio button ini memungkinkan Anda menampilkan beberapa opsi kepada pengguna. Pengguna dapat memilih satu opsi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada caveman dan astronaut. Tombol ini digunakan tombol radio untuk membatasi pilihan pengguna hanya boleh memilih satu. Maksudnya di situ kita harus memilih salah satu. Entah kita memilih Javaman ini atau astronot, di sini harus kita memilih salah satunya. Beda dengan yang checkbox ini bisa kita tidak memilih salah satunya. Tetapi pada radio button ini kita harus wajib memilih salah satunya. Kita masuk pada definisi XML. Anda memulai dengan mendefinisikan grup radio, tipe grup tampilan khusus, menggunakan tag radio. Di dalamnya, Anda kemungkinan menentukan masing-masing tombol radio menggunakan tag radio button. Nah, di sini kita coba untuk membuat radio buttonnya. Di sini saya copy saja radio button yang ada. Tulis radio grup grup
Ini kita pakai, misalnya saya kita pakai vertikal. Di sini kita pakai akan Android text. Teksnya kita masukkan lanjutin karena sesuai dengan yang ini. Dan ini kita pakai klik button jurusan aku sama. Di sini kita sudah buat kode untuk radio grup. Menggunakan dalam kode aktivitas Anda, Anda dapat menentukan radio grup yang mana yang Anda pilih menggunakan metode create radio button. Selanjutnya kita masuk pada radio button ini. Radio button lanjutan, Anda dapat merespon pengguna yang mengklik tombol radio dengan menggunakan atribut Android onClick di XML, tata letak, dan menyetelnya ke nama metode yang ingin Anda panggil
ke dalam kode aktivitas Anda. Grup radio yang berisi tombol radio adalah subkelas linear layout. Anda dapat menggunakan atribut yang sama dengan radio. Kelompokkan sebanyak yang Anda bisa dengan tata letak linear. Nah, selanjutnya kita masuk pada spinner. Seperti yang Anda telah lihat, spinner memberikan Anda daftar drop down yang nilai yang hanya satu, yang dipilih hanya satu. Kita melihat perintah di bab 2 ini. Adapter view adalah tampilan yang bisa menggunakan adaptor. Anda akan mengetahui tentang adaptor yang ada di buku ini. Terus, ya, ini kelas dasar abstrak untuk widget spinner. Yang ini Android widget spinner ini adalah kelas dasar abstrak. Sedangkan adapter yang ini, adapter view itu adalah tentang adapter nilai di buku. Nah, ada cara lain untuk mengisi spinner yang kan ada tampilan di buku. Yang itu, sini kita dapat mendefinisikan XML. Anda mendefinisikan spinner dalam XML menggunakan elemen spinner. Anda menambahkan array entry statis ke spinner dengan menggunakan atribut Android dan nyetelnya ke array string. Di sini kita coba buat spinner seperti kode ini. Kita coba ini, kita copy saja yang ini. Nah, di sini kita sudah taruh pada bagian spinner. Di sini kita ganti menjadi SP warna. Untuk tambahkan Android layout margin top. Margin topnya kita pakai 15 pc. Ini kita pakai ini, coba jadi warna. Nah, ini kita sudah buat untuk spinnernya. Lanjut kita masuk pada image view. Nah, di dalam itu ini adalah tampilan gambar. Nah, menambahkan gambar ke proyek Anda.
Pertama-tama Anda harus membuat folder sumber daya yang digambar. Folder default untuk menyimpan sumber daya gambar di aplikasi Anda. Untuk melakukan pilih folder itu kita eh, masukkan di main project Anda. Jika mau Anda dapat menggunakan file gambar yang berbeda tergantung pada kepadatan layar perangkat, artinya Anda dapat menampilkan gambar beresolusi lebih tinggi pada layar Anda, kepadatan lebih tinggi, dan gambar resolusi lebih rendah pada layar dengan kepadatan lebih rendah. Untuk melakukan ini, Anda membuat folder drivable berbeda untuk kepadatan di layar. Anda kemudian terus tampilan gambar tata letak XML. Anda mendefinisikan tampilan gambar dalam XML. Menggunakan elemen image view, Anda menggunakan atribut Android untuk menentukan gambar apa yang ingin Anda tampilkan, dan atribut Android untuk menambahkan deskripsi string pada gambar sehingga aplikasi Anda lebih mudah diakses. Selanjutnya di sini kita pakai yang ini, image view. Kita kopas saja. Selanjutnya ini kita tambahkan Android ID dengan ID tambah ini kita ganti jadi orang konten. Ini nanti kita juga jadi konten. Terus kita tambahkan lagi Android layoutnya horizontal. Di sini kita pakai 15 dp. Terus Android ini overload. Ini kita ubah jadi ini jadi gambar. Lanjut kita menambah edit
image to button. Selain menampilkan gambar dalam tampilan gambar, Anda juga dapat menampilkan gambar pada tombol. Menampilkan teks dan gambar pada tombol. Untuk menampilkan teks pada tombol dengan gambar di sebelah kanannya, gunakan atribut Android label right untuk tentukan gambar yang ingin digunakan. Ini kita ambil ini contohnya. Kita coba copy saja. Sini. Um, Selanjutnya di Android label right ini kita ganti yang Android ini jadi yang ini. Terus yang ini kita ubah jadi kirim. Nah, setelah itu jika ingin menampilkan gambar di sebelah kiri, gunakan atribut ini kita taruh gambarnya pada sebelah jika sebelah kanan, tampilkan sumber gambar Android di sisi tombol kanan. Anda dapat menggunakan retrievable dan deployable end untuk mendukung bahasa kiri ke kanan. Selanjutnya, kita masuk pada ini, image button atau tombol gambar. Sama seperti tombol, hanya saja tombol tersebut berisikan gambar tanpa teks. Kita coba mendefinisikannya ke dalam XML. Anda mendefinisikan tombol gambar dalam XML menggunakan elemen image button. Anda menggunakan atribut Android src untuk menyatakan gambar apa yang Anda inginkan untuk ditampilkan oleh tombol gambar. Selanjutnya kita masuk pada scroll view atau tampilan gulir. Jika Anda menambahkan banyak tampilan ke tata letak, Anda mungkin mengalami masalah pada perangkat dengan layar lebih kecil. Sampai sebagian besar tata letak tidak dilengkapi dengan bilah gulir untuk memungkinkan Anda menggulir halaman ke bawah. Sebagai contoh, saat ini kami menambahkan 7 tombol besar ke tata letak linear. Kami tidak dapat menilai semuanya. Selanjutnya kita masuk
Di sini kita masuk pada post. Ada satu widget terakhir yang ingin kami tunjukkan pada Anda di bab ini. Usulan tos adalah pesan pop-up sederhana yang dapat Anda tampilkan di layar. Em, karena pengguna tidak dapat berinteraksi dengannya saat bersulang ditampilkan aktivitas tetap terlihat dan interaktif. Jepang secara otomatis hilang ketika waktu habis. Memungkinkan dalam kode aktivitas Anda hanya menggunakan kode aktivitas. Anda tidak dapat menentukan di tata letak Anda. Untuk membuat tos, panggil metode tos make. Di sini kita buat lagi. Ini kita buat ini make button. Oh iya. Oh, tadi ada yang ini kita coba buat dulu image buttonnya. Di sini pada button yang ini kita ganti jadi libur kirim, terus yang ini juga ganti jadi yang kurang tambahkan
Di sini kita coba lihat untuk desainnya. Mungkin tampilannya akan muncul seperti ini. Eh, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.